Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Kurang kencang kayaknya. Apa ada kurang bahagia ya? Saya ulangi Bapak Ayah Bunda ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita bersama-sama pada pagi hari yang cerah ini bisa duduk bersama di ruangan ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Yayasan yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ustadz Ustazah, dan yang kami banggakan adalah seluruh ayah bunda di SD ITI. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kemudian tadi juga sudah kita dengar Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Yayasan, bahwa hari ini adalah salah satu momen kita dalam menghantarkan hiasan-hiasan kita menjadi permata yang nantinya akan bersinar di mana tempatnya. Ya kan Ayah Bunda? Sebelum saya menyampaikan lebih panjang, sebetulnya nggak cocok mungkin ya saya jadi pemateri ya, karena tidak punya pengalaman yang baik yang lebih dari ayah bunda. Palingan sama ya, palingan sama pengalaman kita. Punya anak ya dengan segala kelebihannya, ya kan? Kita dengan segala keterbatasannya, namun hanya memiliki ya niat yang sama, yaitu menghantarkan putra putri kita menjadi yang terbaik. Ya kan ya Bunda? Sebelum masuk ya, tak kenal makanya tak sayang ya, jadi di depan sudah ada ya, saya diberi nama oleh orang tua itu namanya Resmil Yeti ya, biasa dipanggil itu kalau di sekolah itu dipanggil Umiyet ya, jadi panggilannya itu. Saya lahir yaitu 3 Maret 1972. Udah cukup tua ya Bunda, udah lebih setengah abad ya. Dan saya asalnya dari provinsi sebelah, pasti banyak di sini, di Ibu sangat banyak ya Ayah Bunda. Dari Sumatera Barat, tepatnya dari Payakumbuh. Ada ya Ayah Bunda yang satu kampung kita? Ada. Nah, dari belakang udah dengar ada. Ya. Saya ngajar ya itu di SMPN 15 Muko-Muko yang terletak di daerah Kenari. Kemudian di tahun 2011 bergabung dengan Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di kabupaten kita, satu-satunya sekolah tinggi yang ada di kabupaten kita, yaitu bernama STAIMU, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum yang terletak di wilayah Kenari. Ya. Dan di tahun 2022 ini saya juga membantu pemerintah sebagai pengajar praktek guru penggerak. Ya, sudah diampu ini udah 2 angkatan. Jadi ngajarnya di samping ngajar murid, saya juga membantu guru-guru mengembangkan dirinya. Jadi itu. Jadi nggak ada lebihnya ya Bunda. Ya. Namun pada hari ini karena permintaan dari Bu Kepala Sekolah, ya, saya diminta untuk berbagi dengan Bapak Ibu, berbagi pengalaman. Bagaimana menghantarkan anak-anak kita menjadi yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Semua kita ya kalau sudah menikah pasti ditanya udah punya anak belum? Iya kan ya Bunda? Kalau sudah punya anak
yang sekolahnya di mana, bisanya apa, ya kan ya Bunda? Ya, semua orang pasti akan seperti itu. Ya. Nah sekarang Ayah Bunda sudah memilih jalur yang tepat di SDIT ini. Ya karena cita-cita Ayah Bunda apa kira-kira terhadap anaknya? Ingin jadi seperti apa kira-kira anaknya? Iya, soleh dan soleha. Yang pertama itu ya Ayah Bunda, soleh dan soleha. Habis itu mau jadi apa lagi? Ayah Bunda inginnya anaknya seperti apa? Hafiz Quran. Oke. Nah yang lain? Banyak. Ini jadi dokter anaknya. Ada ya Bunda? Ada. Ya, ini jadi polisi. Ada ya Bunda? Ada. Dan segala macamnya ya Bunda. Yang pertama adalah tentu adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah SDIT ini sudah merupakan sarana yang tepat bagi ayah Bunda. Ya karena kita sudah tahu dari kurikulumnya sudah nampak sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya bahwa sekolah ini menyiapkan generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Nah begitu ya Ibu Kepala Sekolah. Nah iya itu. Jadi ini sudah merupakan waktu yang tepat, saat yang tepat, pilihan yang tepat bagi ayah Bunda. Nah sekarang ya, Bapak Ibu Ayah Bunda sudah mengantarkan anaknya ke sekolah ini, tentu tidak bisa berlepas tangan. Ya, tidak bisa berlepas tangan. Ya, artinya nih saya udah nitipkan sekolah. Nah, semuanya diserahkan kepada sekolah. Tetapi tidak seperti itu Ayah Bunda. Ya. Bahwa bagaimanapun anak kita itu, keluarga adalah madrasah utamanya. Ya kan Ayah Bunda? Sepakat? Sepakat. Ya. Anak kita itu adalah titisan kita. Nggak jauh. Ya kalau kata pepatah ya Bunda, seperti apa ibunya, ya itu juga gambaran anak. Nah, untuk itu bagaimana supaya anak-anak kita bersekolah di sini? Ya, bisa sesuai dengan apa yang ayah bunda cita-citakan, tidak terlepas dari kerjasama ayah bunda. Ya. Atau disebut dengan pola asuh. Ya. Pola asuh. Apa kira-kira menurut ayah bunda pola asuh itu apa? Kalau mengasuh, apa kira-kira mengasuh? Ayah bunda pernah mengasuh anak enggak? Pernah. Apa yang ayah bunda lakukan? Menjaga. Apalagi? Mendidik. Apalagi? Merawat. Apalagi? Apalagi? Mengajarkan. Apalagi? Iya, memberi makan. Ya, itu termasuk dalam semua pola asuh. Jadi pola asuh itu bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak yang menghantarkan anak itu menuju kedewasaan. Itulah dia. Jadi termasuk di sana mendidik, membimbing, melatih, menanamkan nilai-nilai agama, di sana termasuk. Jadi tidak bisa diserahkan kepada sekolah semuanya, karena pola asuh orang tua ini sangat menentukan bagaimana keberhasilan anak di sekolah. Ya, di rumah kan kita sudah berapa tahun ya bunda, dari lahir sampai dia PAUD, selesai PAUD TK baru kita masukkan ke sini. Berarti di sana dari kecil sampai dia masuk ke SD ini sudah kita tanamkan hal-hal yang tadi. Ditambah lagi dia selama bersekolah di sini kita tetap mengasuhnya di rumah. Ya, kita bangun lagi pola interaksi dengan anak kita itu. Ya, nah di sini Abar Ali menyatakan ada 3 model pola asuh.
Yang ada 3 model pola asuh. Ayah bunda pernah emosi nggak? Emosi sama siapa? Sama anak? Sama suami? Sama suami pernah emosi? Sama anak pernah emosi? Kalau ayah bunda emosi apa yang dilakukan? Ya, marahnya bentuknya apa? Ngomel. Sudah itu apa lagi? Mencubit. Sudah itu apa lagi? Menjewer pernah? Pernah? Enggak. Memukul pernah? Pernah enggak? Kok ragu jawabannya? Pernah memukul? Pernah. Kalau dihitung dalam 1 hari berapa kali ayah bunda ngomel? Kalau dihitung-hitung nih, dikalkulasikan 1 hari berapa kali ayah bunda ngomel? Ada kalau nggak terhitung, waktunya 24 jam ngomelnya nggak terhitung. Berarti ayah bunda dari bangun tidur gini terus ya? Subhanallah. Halo ayah bunda yang di belakang, bunda-bunda, sering ngomel yang di belakang? Sering. Ya. Jujur banget ya ayah ya jawabannya. Jadi kalau kita kelompokkan ayah bunda ya, pola asuh kita itu ada 3. Pola asuh kita itu ada 3. Nah ini peran ayah bunda udah ngomongkan tadi ya. Nah ini pola asuh itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pola asuh pola asuh otoriter ya. Nanti ayah bunda mikir-mikir, saya ini ibu otoriter kah, ayah otoriter kah, atau demokrasi atau permisif? Ada 3 yang kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama otoriter. Ini loh ciri-cirinya ayah bunda: kaku, tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang dan simpatik, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan perasaan. Misalnya ayah bunda nih mau nanya, tadi belajar apa di sekolah nak? Mungkin anak kita lagi males ya, gak tahu bun. Ayah bunda mulai gini ya, mulai nggak? Iya. Nah, dia anakku iya. Ya. Udah sekolah nggak tahu apa-apa, ngapain aja di sekolah? Gini-gini ayah bunda. Nah, itu sudah satu contoh ya, bahwa kita tidak memberikan kesempatan kepada anak kita. Mungkin dia lagi males ya, mungkin dia lagi capek, baru pulang sekolah lagi capek, langsung pula dituding dengan pertanyaan berbagai, belum lagi ditanya yang bagus-bagus ya kan ya. Yang kedua pola asuh demokratis ya. Pola asuh demokratis ini memberikan kesempatan mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya. Jadi anak tadi ya diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang dia rasakan. Pernah ya bunda? Pernah? Alhamdulillah ya. Dan yang ketiga adalah pola asuh permisif ya. Orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Jadi anak tadi dibiarkan saja. Mau pulang sekolah, mau naruh di mana bukunya silakan. Mau naruh sepatu di mana silakan. Mau pulang ke rumah silakan, enggak pulang juga enggak apa-apa. Nah ini, ayah bunda ada di salah satu dari ketiganya. Ada. Dominannya di mana? Nomor 2. Alhamdulillah. Kalau yang nomor 2 berarti parenting ini gak usah lagi diadakan ya, sudah sampai, sudah mumpuni semua. Artinya anak-anak udah dimerdekakan dari rumah. Takutnya tadi ayah bunda dominannya di nomor 1 ya, suka ngomel ya kan, apa-apa
misalkan ngomel, sekali-kali jiwir, ya, sekali-kali misalnya, ya, nyubit, ya kan? Nah, atau ya sekali-sekali ya nyubit tangannya, ya kan? Nyubit kakinya sekali-sekali. Ya. Jadi dominannya di mana ya Bunda? Nomor 1. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ketua yayasan kita, ya, bahwa berdasarkan ya penelitian yang dilakukan oleh para ahli, 1 kali kita ngomel itu bisa memutuskan 1 saraf anak kita. Ya, 1 kali kita ngomel dapat memutuskan 1. Ya, Allah mengasih kita sebab lahir itu ribuan sel saraf. Sel saraf itu tahu ya Bunda ya, ya, yang menghubungkan segala panca indera kita dengan otak kita. Seluruh panca indera kita ini dengan otak kita, ya, telinga, ya, hidung, mata, kulit kita, lidah kita, itu dihubungkan semuanya ke otak. Kalau kita ngomel sampai masuk ke hati anak kita itu akan putus 1, berkurang fungsinya 1. Tadi kalau kata ayah Bunda 1 hari itu sering ngomel, berarti ayah Bunda sudah memutus sekian dalam 1 hari. Berarti amanahkah ayah Bunda namanya dengan titipan Allah? Amanahkah namanya? Amanah. Bapak ini masih belum yakin ya, masih amanah katanya. Ya. Sekarang kita lihat apa sih ciri-cirinya anak yang kalau dididik dia secara otoriter, ya, dia akan tidak mampu mengendalikan emosinya. Dia agresif. Ya. Nah, ini nanti akan dirasakan oleh ustaz dan ustazahnya di sekolah ayah Bunda. Ketika disuruh belajar malas dan ya, ketika disuruh apa dia ngelamun dulu, disuruh kasih mata pelajaran matematika dia ngelamun, ya, mikir dulu. Kenapa? Karena ada tadi gangguan di saraf otaknya. Karena pagi-pagi mungkin ya minta uang jajan lebih, ya, atau mungkin kalau kakinya nggak ketemu, ayah Bunda udah gini-gini. Di mana namanya kemarin terus nggak? Makanya kayak gitu ya ayah Bunda. Itu pagi-pagi itu sudah putus 1, ya. Nah, itu yang akan dihadapi oleh ustaz dan ustazah di sekolah, ya. Nah, kalau ayah Bunda ya berpikiran bahwa anak yang dititipkan di sekolah itu adalah urusan sekolah, itu ternyata hari ini tidak benar ayah Bunda. Jadi bagaimana pola asuh ayah Bunda di rumah, itulah yang akan menentukan keberhasilan anak di sekolah. Bagaimanapun usahanya ustazah dan ustaz di sekolah memvariasikan model pembelajaran, memperhatikan anak ayah Bunda 1 persatu, tetapi kalau dari rumahnya pola asuh ayah Bunda sudah tidak mensupport anak ini untuk maju, maka akan kesulitanlah ustaz dan ustazahnya di sekolah. Makanya mungkin ada ketika pembagian rapor nilainya hanya 70, ada yang sampai 100, ya kan ya Bunda? Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran. Kenapa ya anak saya kok capaiannya segini? Makanya kita berkonsultasi dengan ustaz dan ustazah. Ya, makanya pentingnya parenting ini seperti itu ayah Bunda. Jadi tempat ayah Bunda berdiskusi dengan ustaz dan ustazah yang ada di sini. Di rumah kami sudah gini-gini loh. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau anak ada PR di rumah, ya tolong ditanyakan, dibantu. Nah, ya biasanya kan segini, pelajarannya itu nggak masuk. Nah, kan gitu ya. Kami ini nggak bisa loh. Bunda nggak bisa nih nak ngerjainnya, gimana caranya? Nah, kalau sekarang kan udah banyak ya Bunda, ya kita bisa searching di Google, bisa pergi ke tempat les nambah, mungkin bisa nanya ke tetangga. Nah, ini bisa kita lakukan.
Jadi jangan langsung dijudge anak itu. Nah, ini yang kurang pas. Jadi kita bisa mencarikan solusi, orang tua bisa mencarikan solusi sehingga anak itu bisa belajar. Ya, misalnya yang udah nggak mumpuni di bidang itu, tidak apa-apa, tetapi dicarikan solusinya. Nah, jadi keberhasilan anak di sekolah itu sangat ditentukan oleh pola asuh ayah bunda sendiri. Jangan nanti ya anak kita ini kita sendiri yang menghancurkannya. Ya karena tadi sering ngomel, ya sebentar diomelin, ya sekali-kali dicubit, sekali-kali dijewer. Nah ini saatnya berarti kita lah yang menghancurkan anak kita. Ya, nah di dalam surah Al-Kahfi kan sudah dikatakan ya ayah bunda bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Nah sebaik-baik perhiasan itu tentu adalah yang kekal dan yang soleh. Berarti anak-anak kita itu harus kita hantarkan menjadi anak-anak yang soleh. Tadi sudah benar, ya. Nah tadi sudah dikatakan gambaran oleh ibu kepala sekolah. Masih ada anak-anak kita ini, ya, yang tidak terkontrol. Di sekolah sudah di sini sudah dibiasakan, ya, ibadah wajib, ibadah sunnah. Tapi lama-lama bisa pudar karena kurangnya kontrol dari ayah bunda selama di rumah. Sampai di situ dulu, kita buka dulu termen diskusi ya, ayah bunda, sebelum kita masuk ke yang lain. Ya baiklah, ayah bunda semuanya, dari pemaparan tadi tentunya kita sudah banyak yang bisa kita pahami dan insya Allah bisa kita menjadikan cermin buat kita bahwa kita ini termasuk yang mana, apa yang nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3, atau tiga-tiganya ada gaduh-gaduh gitu. Ada kalanya motor, ada kalanya demo, ada kalanya juga permisif gitu. Nah baiklah, untuk ayah bunda semuanya, tentunya kita punya hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri tidak mampu memecahkan. Untuk itu ini waktunya kita untuk berdiskusi. Bila mana ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan kepada ayah dan bunda, dipersilakan. Silakan bunda atau bapak-bapaknya dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya simpel saja ini Bu. Mungkin kita menemukan anak kita kalau dulunya dalam keadaan yang taat. Ketika kita mengatakan nak sudah sholat, belum dia jawab, dia langsung pergi ke belakang ambil wudhu gitu kan, langsung dia. Tapi kok di akhir-akhir setelah naik ke kelas yang lebih tinggi, mau diatur lebih detail dari waktu dia berada di kelas yang rendah. Jadi kira-kira ini apa yang menjadi penyebab dan apa pula solusi yang mesti kita lakukan untuk mengatasi anak yang mengalami perubahan yang negatif seperti ini menurut kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung mendengarkan jawaban dari Umi Yed. Bagaimana pertanyaan tadi, bagaimana pemecahan ketika anak mengalami perubahan yang dulunya punya kebiasaan yang positif, tapi ke arah sininya kok malah kayaknya ada penurunan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih ya ayah sudah menyampaikan bagaimana pengalamannya bersama putra putrinya ya. Barangkali ada juga yang lain ya ayah bunda yang punya pengalaman sama tapi hari ini belum terungkapkan ya. Ini ya, keberhasilan seorang kemantapannya itu kan banyak yang mempengaruhi. Ada motivasi eksternalnya, ada motivasi internal dari seseorang itu. Ya, jadi kalau dia ingin melakukan sesuatu, bisa dari faktor lingkungan bisa. Jadi kalau eksternal itu faktor dari lingkungan, mungkin kawannya, mungkin kebiasaannya bermain HP itu bisa. Mungkin dari
teman-temannya itu bisa mempengaruhi. Ya, yang dulu dia rajin sekali. Belakangan ini dia nggak seperti itu. Ayo udah pernah nanya belum? Kenapa itu terjadi sama dia? Belum. Nah, inilah tadi ya yang benar. Ketika anak kita mulai menunjukkan perubahan, langkah pertama kita berdiskusi dengan dia. Ya. Nah, berdiskusi itu jauhkan dari emosi. Ya bisa kita kerjakan sambil kita main-main. Diajak mungkin kemana, makan bakso, diajak mungkin. Nah, ada nih yang mau ayah tanyakan. Biasanya abang rajin sholat deh. Ya, sekarang kok nggak ada, kok abang agak lambat sekarang sholatnya. Ada apa ya? Nah, seperti itu. Ya. Kalau dia belum, itulah saatnya kita men-coach anak kita tadi. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ya. Biasanya anak kecil itu jujur, ayah bunda. Dia akan nyampaikan. Ya, dia akan nyampaikan. Dulu di pengalaman saya ya, nah saya ini 2 orang laki-laki dua-duanya. Ya. Dulu ketika masih kecil-kecil benar-benar ya karena udah terbiasa dibawa abinya ke masjid ya. Nah jadi rajin ke masjid. Nah pada saat usia kelas 6 saya agak sering pergi pelatihan ya. Nah mulai nampak ada perubahan ya. Kadang udah azan baru pulang mandi ya, alasannya main bola. Tertanya, Dek, kenapa sekarang kok kayak gini? Dan datang jam sholat, dan azan kok baru pulang? Nanti terlambat ke masjid. Dia apa ngomong? Kawan adek itu aja nggak ada kok dibilangin sama uminya, dibiarin aja. Nah, ini ya bunda. Ternyata titiknya di sana. Ya, nah di sana perlunya kita menyampaikan ya bahwa pandangan kita berbeda. Bisa saja orang ini berbeda, tujuannya berbeda. Nah ayah, bunda, tujuannya seperti ini loh nak. Nah ini yang perlu kita lakukan sama anak. Jadi anak sekarang itu kita nggak perlu banyak berpikir, tapi namanya ilmunya sekarang coaching ayah bunda. Jadi orang tua harus mampu men-coach anaknya. Bukan mencarikan solusi, tetapi kita bagaimana anak itu bertanggung jawab dengan dirinya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak lagi sekarang, karena tadi sekali ngomel memutuskan satu. Takut nggak ya bunda? Pasti takut. Nah jadi kita perlu apa? Melakukan namanya coaching. Jadi anak itu kita bawa berkomunikasi. Bukan kita yang carikan solusinya, tapi dia sendiri yang menemukan solusi. Jadi langkah saya tepatnya ya ayah ya lakukan komunikasi dulu. Apa kira-kira yang membuatnya dia seperti itu? Nah nanti ketika dia mulai mengungkapkan, nah di sanalah kita menanamkan ya tujuan kita orang tua dia sendiri. Kalau ayah ini loh harapnya sama kamu. Nah, ya, jadi itulah alhamdulillah ya dan insya Allah itu akan berhasil. Ya. Oke? Ada yang tambah mungkin, ayah? Cukup, oke. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya dari bunda ada? Bundanya ngomel aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau bertanya. Memang benar yang dikatakan dengan Ustaz Doni tadi, Umi. Anak saya yang pertama itu awalnya dia soleh. Alhamdulillah dia soleh. Sudah itu sudah mondok sekarang Umi. Saya lihat memang perubahannya sangat drastis. Kalau untuk nilai, alhamdulillah dia sangat memuaskan. Tapi kenapa sifatnya berubah Umi? Misalnya dari akhlaknya, biasanya tidak pernah melawan kepada orang tuanya, bandel. Nah sekarang mulai, padahal dia ibaratnya sekolahnya di pondok. Itu kadang ayahnya sampai menyampaikan sama ustadznya, kalau
untuk nilai, saya tidak perlu Ustadz, tapi tolong benahi akhlaknya. Itu kira-kira kesalahannya dari mana ya Umi untuk orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang luar biasa inspirasinya. Tapi ini mungkin lagi ini Bunda sama ibu-ibu Bunda yang semua mungkin juga masih belum terbuka betul oleh buka-bukaan untuk yang positif karena kita kira di momennya yang paling pas. Mungkin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, ya. Pada level awal, anak kita dididik dengan pola demokratis, ada diskusi, anaknya bagus, dan dengan perjalanan waktu, kan ada kelelahan juga bagi orang tua. Lelah. Aku bilang akhirnya pada level tertinggi lanjutan daripada nanti otoriter dulu mukul atau dengan sejenisnya. Setelah itu nggak mau juga dia langsung ke permisi. Udah semua sudah pasrah aja. Ya ini fakta. Jadi maksud saya itu saya sering sekali mendengar kata-kata begini, utamanya ketika orang tua kita mendidik kita yang ada hari ini. Tetapi saya kira tidak lebih dan tidak kurang juga kita yang mendidik hari ini bisa juga akan tercebur ke sana. Nah, sampai dengan yang Bunda sampaikan tadi, ya saya juga sedikit mengikuti mungkin hal yang sama. Dan anak saya juga SMP ada kelas 2 kelas 2 SMA, satu kelas 2 SMP, satu kelas 2 SMA. Hal yang sama seperti ini juga kita dapatkan. Memang ada faktor pertumbuhan, perubahan, siklus kehidupan perubahan. Jadi manusia itu mengalami perubahan dalam siklus 7 tahun. Setiap 7 tahun, anak-anak kita akan mengalami perubahan. Nah, yang paling gawat itu adalah dia tidak lagi anak-anak, tetapi dewasa belum. Di umur 6 tahun nanti menjelang SMP, itu lebih berbahaya. Pertumbuhan biologisnya dan keseimbangannya dengan kematangan psikologisnya. Dan memang akan kita temui mungkin Bunda Mirnya, Bunda Umi, dia yang akan menjelaskan semua itu. Saya sedikit mendapatkan poin sedikit. Ada kalanya Bu Mama, di umur period itu dia tidak nonsen apapun yang disebut oleh lingkungan yang oleh orang tua itu nggak ada tuh hanya akulah yang paling hebat, akulah yang paling tahu. Orang tua tidak ada. Nah pada saat itu mungkin memang saya kira periode itu yang orang tua kita dulu dan saya dengar saya sudah semuanya, saya sudah nyerah gitu. Udah ini sudah boleh nggak sampai begitu? Kemudian itu pertanyaannya. Kemudian bagaimana menghadapi situasi yang menuju kepada menyerah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit curhat di keluarga besar kami, didikannya itu lebih karena dunia foto. Jadi rotan dengan bambu itu bukan hal yang biasa. Gitu. Kenapa begitu? Mungkin Ustaz Habib juga tahu karena budaya kami itu mungkin ada yang sama dan tidak. Jadi kalau menurut Umi itu bagaimana? Karena kalau dari Pak Yai ketika anak remaja itu sudah tidak bisa diomongin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hukumannya itu harus merasa bunyinya sakit itu seperti apa. Itu yang diterapkan di keluarga besar kami. Dan saya sendiri memang seperti itu dengan anak saya sendiri pada level tertentu. Sebagai contoh, level yang sekarang di SMA.
1 kali 2 kali memang saya lakukan seperti kata Umi tadi, otoriter. Karena kalau tidak itu saya merasa berdosa. Karena didikan saya oleh orang tua seperti itu. Nah sekarang kalau dibebaskan seperti apa yang saya katakan tadi, bukan berarti saya tidak sependapat. Itu masing-masing punya pihak. Gitu. Biasa. Itu bagaimana menurut Umi? Karena sekarang dengan kemajuan zaman, sebagai contoh kemarin di tingkat 5, di Gontor itu sangat beratnya di tingkat 5, bisa keluar. Disinilah sampai pengusuran air mata. Saya hanya menyebut, kamu sudah dewasa, apabila kamu keluar, cukup sampai di situ. Di Gontor kamu kena sirap, di rumah kamu kena rotan. Itu yang saya katakan, tapi alhamdulillah sekarang karena pada yang mungkin Ustaz di sini tahu terhadap anak saya seperti apa, memang dari penelitian kita sudah mendesak, tidak akan hilang satunya orang. Tapi kalau kata Imam Maliki akan turun mental baru. Itu ada tambahannya. Bertanya bagaimana? Contoh Imam Sukses di Madeira itu sampai dipukul oleh kurma, kakinya kurma akan tahu jadi mama tidak. Begitu. Tapi ibunya nggak ngomel. Jangan ngomel yang macam-macam. Mungkin itu tanggapan Umi seperti apa dengan pola seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya Bunda, anaknya dulu bagus, mungkin di usianya sampai 8 tahun, mungkin di atas itu udah mulai sampai melawan ya Bunda, sampai melawan belum? Alhamdulillah. Ya. Maksudnya agak bandel, mulai dari selesai dia anak SD. Iya. Di pondok bukannya ibaratnya lebih dapat yang kayak mana, ini malah bandel. Mungkin pertama kita harus nyensor. Mungkin tuntutan kita terlalu banyak, ya kan? Mungkin satu kita harus melihat tuntutan kita mungkin terlalu banyak sama anak, ya kan? Nah yang kedua kita harus memahami bahwa fasenya anak itu umur 12 sampai umur 17 tahun itu dalam masa perubahan dari anak-anak menjadi remaja. Pada saat itu hormonnya itu adalah ingin mencari jati diri, bahwa dialah yang paling baik, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, di sana kita letaknya, jangan tadi ada pengalaman Ustaz ya, kalau udah gitu dibiarin serah. Ya, kita harus ingat ya, kita aja yang punya nyerah, apalagi orang lain, ya kan? Ya Bunda, kita saja yang punya ikatan darah dengan dia, nyerah gak mampu, apalagi orang lain. Padahal doa kita kan sampai ke langit, ya kan? Nah, senjata itu yang kita gunakan. Ya, jadi kalau tadi dia masuk ke pondok berarti dia tahap puber. Ya kan anak-anak sekarang biasa lebih cepat pubernya. Ya kan? Kadang umur 8 tahun, kadang udah ada memasuki masa puber. Itu kita harus tahu ya Bunda. Ya karena memang mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kalau zaman kita dulu mungkin beli baju barunya sekali mau lebaran ya Bunda. Makan dagingnya mungkin hanya kalau mau lebaran atau ada orang pesta. Ya kan ya Bunda? Kalau anak sekarang tiap hari, apalagi chicken di simpang jalan ada semua, ya kan? Setiap hari dia faktor hewaninya itu lebih banyak dibandingkan kita dulu. Tentu percepatan itu, pertumbuhan itu akan mempengaruhinya. Faktor hewaninya itu lebih tinggi, ya. Saya dengar kalau ada sulut ya kadang-kadang. Nah, itu kan orang tuh gak boleh makan yang hewani.
supaya hatinya adem terus, kan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau ngajinya ke perkembangan tubuh seperti itu, ya. Nah, karena anak kita tadi dalam masa pubertas, dia ingin mencari jati diri, dia tidak mau mengindahkan orang lain. Itu memang ada fasenya, ya. Memang ada fasenya dalam diri anak kita itu. Nah, ditambah lagi tadi dengan pola makan yang berlebih. Mungkin kalau kita bandingkan, mama dulu juga loh, puber loh, nggak seperti kamu ini. Nah, dalam hati kita mungkin ya, kalau mungkin nggak tercetus, tapi dalam hati kita berkata demikian. Ayah dulu puber juga loh, tapi nggak seperti ini banget. Nah, kan gitu ya. Karena tadi sekarang masa puber didukung oleh faktor makanan, didukung oleh faktor lingkungan yang sangat berubah drastis. Dulu kita kalau nonton televisi, ya Bapak Ibu, ya mungkin hanya ke tempat tetangga, atau mungkin TV-nya hitam putih, atau nontonnya hanya mungkin acara nyanyi-nyanyi, ya kan? Nah, seperti itu. Sekarang apa saja bisa diakses oleh anak itu. Artinya dia merasa, aku lebih pintar loh dari ayah bunda. Aku tahu ini, aku tahu itu. Apalagi yang kita bebaskan ke HP. Ya, dia di dalam dirinya itu dia merasa lebih. Nah, di sana kita mengajak dia seperti berkawan. Bagaimana kita membawa dia? Ya, banyak ya kalau di sekolah kami di SMP juga seperti itu. Kenapa ya Bu ya, anaknya ini kok sekarang kayak gini? Terserah Pak, mau ngapa silakan. Kami kadang sering, jangan silakan Bu, jangan dibiarkan. Ibu lah yang punya. Jadi seperti itu. Jadi kita orang tua, Bapak Ibu, jangan ya sampai menyerah. Jangan sampai menyerah. Kalau saya ya, kalau anak saya udah banyak ulang, kalau saya peluk kencang-kencang, ya, peluk kencang. Ada apa sih ini? Iya, Umi nggak mau. Umi nggak mau lepas dari abang. Nah, gitu. Kadang dia itu kalau lagi marah tuh langsung ke dia. Ya, kalau saya gelitikin, gelitik terus. Akhirnya dia baru sadar bahwa ada kita yang memperhatikan. Nah, gitu. Jadi jangan dilepaskan. Kita bawa berkawan, kita masuk ke dunia. Apa sebetulnya yang diinginkan? Ya, apa sebetulnya yang diinginkan? Ya, tentu mungkin ada kurang perhatian dari kita, mungkin doa kita yang kurang, ya, mungkin doanya udah banyak, tapi mungkin ada satu sisi mungkin dari hati kita, mungkin karena yang kurang pas, ya kan? Mungkin dia berangkat minta jajan banyak, ada mungkin yang terselip, banyak banget ya. Nah, gitu. Jadi itu diri kita sendiri, introspeksi, ya Bunda ya. Jadi saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Karena setiap anak itu berbeda. Saya dua anaknya dua pula tipenya. Ya. Nah apalagi ya bapak ayah bunda yang lain dengan pola yang sudah dijadikan dari kecil yang berbeda-beda. Sekarang mau kita tutup sama tentu tidak bisa. Kita harus memahami apa yang menjadi kelebihan anak kita. Nah, ya tadi pertanyaan dari Ustaz ya di depan. Terbiasa dari kecil pakai rotan. Nah, ya akhirnya sampai kemarin nyerah ya, hampir nyerah ya Ustaz. Cerita saya tadi ya, kalau mulai nyerah dari yang keras, tentu nggak ada yang kerasnya lagi. Ya, jadi itu kemarin bukan kita salah, ya. Ya kalau ngomong waktu saya kecil juga seperti itu dulu. Ngaji nggak dapat ngaji, nggak dapat baca Al-Quran. Rotan mendarat di telapak tangan, ya, atau kalau telapak kaki siap menerima kalau tidak lancar baca Al-Quran. Saya juga pernah dapat informasi yang seperti itu. Ya, alhamdulillah saya nggak dapat pukulan, makanya saya nggak berani juga mukul. Ya, nah memang ada seperti itu. Toh dari kalian seperti itu, kan ada anak yang susah, ada yang tidak. Kalau yang tidak sukses itu kebahagiaan anak kita ikhlas tidak? Nah, kembalinya ke kita Bapak ya Bunda, ya kan? Kan setiap individu itu berbeda. Ada yang kena dipukul, dia bisa berubah. Ada yang tidak dipukul, ya yang dipukul
Kita gimana? Bagaimana mau menghapus luka yang sudah ada pada anak kita? Sama apa kita bayar? Kecemasannya hari itu menghadapi kita, keberontakannya hari itu, gimana mau kita bayar lagi? Nah, maafkan Bunda ya, kemarin sulit loh Ayah Bunda melupakan hal-hal itu. Mungkin Ayah Bunda punya pengalaman yang pernah seperti itu. Waktu kecil dipukul, waktu kecil mungkin dimarahi. Sekarang masih ingat nggak? Masih kan? Seperti itu juga anak kita. Ketika kita marahi, lagi-lagi pada hari itu dia ingatannya sangat kuat, akan dibawanya sampai nanti sepanjang hidupnya. Saya pernah dipukul oleh orang tua saya. Nah, coba kita ngasih momen satu itu, tapi ternyata ingat dia untuk selamanya. Ya, nah ini yang tidak kita inginkan. Ya, nah terus tadi pertanyaannya gimana kalau sudah pada taraf nyerah seperti itu? Ya, kembalilah ke satunya berarti ya. Ustaz kemarin pasti doa ya Ustaz ya. Nah, dengan tetesan air mata di setiap tahajud kita. Tapi jangan lepas, hati kita tetap nyatu dengan anak kita. Ya, setiap berat-beratnya kita tetap harus tahu dia lagi di mana, dia lagi ngapa, harus tahu. Nah, ini pengalaman saya, anaknya kan jauh juga, ya di Bandung ya, dekat. Nah, gitu. Saya memang mau berkomunikasi ini, ya mungkin kalau dibandingkan rekan-rekan mungkin yang lain dia udah lepaskan anaknya, kirim duit dalam 1 bulan, udah selesai. Kok saya enggak ya udah. Ya, mau tidur kadang aku ya lagi di mana, udah sholat, udah ini, udah itu. Nah, itu yang dibiasakan. Ya, berkomunikasi dengan anak. Ya, nah mungkin kalau anaknya di pondok ya Bunda, mungkin ada jam bertamu, ya kan, nggak bisa seterusnya. Nah, jadi kita di saat itulah kita mengcoaching anak kita. Kenapa sekarang kok kayak gini sih Bang? Ya kan, Abang dulu ngomongnya bagus loh, sekarang kok kayak gini loh Nak. Nah, seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Ya, biarkan anak mengungkapkan perasaan. Ya, kalau saya seperti itu. Karena sampai nangis-nangis berdua. Ya, sampai nangis-nangisan berdua. Nah, itu ya, momen itu yang harus kita temukan. Jadi jangan nyerah ya Bunda ya, nggak apa-apa. Dia lagi taraf perkembangannya, karena dia lagi mencari jati dirinya. Kita harus ada di sana. Jangan sampai dia lepas dari kita. Nah, terus yang Ustaz tadi, bagaimana menyikapi yang seperti itu, yaitu ya Ustaz ya, jalannya udah tepat, tinggal doa kita, tapi jangan dilepaskan. Oke, rasanya sudah terjawab Ustaz? Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada dari Bunda atau Ayah Bunda lagi yang mau menyampaikan? Kita masih kasih kesempatan beberapa pertanyaan lagi karena waktu juga sudah cukup benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meminta sebuah trik dari Umi untuk orang tua dan kepada saya, bagaimana cara menanamkan rasa tanggung jawab agar anak itu mandiri tanpa kita harus memberikan tekanan atau hukuman. Karena kalau Umi yang nggak mau anaknya nggak cepat melaksanakan tanggung jawab dia sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab nih. Makasih ya. Memang itu kayaknya memang lagi tren di anak-anak, apalagi di taraf remaja ya. Kalau kita lembut, kadang anak kita ini mungkin karena dari awal ya. Kita boleh menerapkan punishment,
ya, reward and punishment. Nah, seperti ini. Ya, jadi ketika anak kita menunjukkan perubahan, kita kasih reward, tapi jangan menjadikan itu sebuah kebiasaan, kebudayaan gitu, ya. Dan juga bisa kita memberikan punishment. Bukan tidak boleh kita sama sekali memberikan hukuman ke anak kita, boleh, ya, boleh. Tapi dengan taraf ada batasannya. Ya, misalnya kita kita sambil jalan-jalan, ini udah sering banget nih minggu ini terlambat sholatnya, atau ini puasanya seminggu ini belum ada loh nak, puasa Senin Kamisnya. Oke, kalau sebulan ini abang lancar puasa Senin Kamisnya, besok kita jalan-jalan deh kemana, ya kan? Nah, jadi dikasih kesempatan, ya, dikasih reward, tapi jangan yang berat-berat, ya. Nah, dikasih reward. Besok kita ini deh, nah, gitu kan. Ayo kita kemana? Kira-kira kesukaannya apa? Nah, itu bisa. Nah, tapi jangan menjadikan itu sebuah kebudayaan. Nanti anak-anak sedikit, kesana lagi. Ya, kan udah bulan ini. Nah, bulan ini lancar loh, kesana lagi, gitu kan. Nanti setiap orang dia meminta, ya kan? Jangan jadikan sebuah kebudayaan, tapi sekali-sekali saja. Nah, seperti itu. Jadi ada masanya kita memberikan reward kepada anak kita.